Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak. Alhamdulillah. Ya. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Nah, coba siapa di sini yang tidak hadir coba? Fajin Pak, tidak hadir Pak, sakit Pak. Kenapa? Sakit. Sakit ya. Tapi kalau ada mengikuti Pak, mengikuti cuman nggak bisa katanya karena sakit Pak. Oh iya. Kalau misalnya sakit, teman kita sakit, kita doakan ya, semoga teman kita itu cepat sembuh ya. Amin. Ya, Pak, amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, ya coba kita berdoa dulu ya. Coba Pak Iim sebagai KM coba pimpin doanya. Baik Pak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Seperti pembiasaan, sebelum Bapak menyampaikan materi untuk hari ini, kita sama-sama membacakan surat-surat pendek. Ya, untuk semuanya sama-sama kita membacakan surat At-Tin. Coba semuanya ya. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tini wazaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du laisa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Untuk supaya belajar hari ini kita tambah semangat, ya, maka Bapak akan menayangkan video motivasi. Coba anak-anak, coba lihat ke monitor ke depan, kalian akan menyaksikan video motivasi. Setelah kalian menyaksikan video motivasi, Bapak harapkan kalian lebih semangat lagi untuk belajar hari ini. Nah, di dalam video tersebut itu bagaimana cara kita menggapai cita-cita. Nah, untuk menggapai cita-cita itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Harus ada usaha dari kitanya. Ya. Nah, kalian sebagai pelajar itu harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat menggapai cita kalian di kemudian nanti. Misalnya kalian punya citanya sebagai dokter, guru, insinyur. Nah, mulai dari sekarang kita belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, ditambah dengan berdoa dan kita serahkan semua kepada Allah, insya Allah cita kalian akan tercapai kemudian hari nanti. Nah, pada pertemuan hari ini, Bapak akan membahas tentang surat Al-Ma'un
Dan minggu kemarin kita udah membahas surat At-Tin. Dan untuk minggu ini atau pertemuan ini, Bapak akan membahas tentang surat Al-Ma'un. Ya, dan kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, Bapak harapkan kalian dibagi 3 kelompok. Ntar untuk ketua kelompoknya, untuk kelompok 1 itu Pak Iim, untuk kelompok 2 itu Pak Fajri, dan untuk kelompok 3 ketuanya itu adalah Pak Hojin. Nah, kalian diatur bangkunya ya, diatur bangkunya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, sebelum Bapak membagikan LK, lembaga kerja untuk diskusi, ini Bapak akan menayangkan dulu video pembelajaran tentang kandungan surat Al-Ma'un. Kalian tolong simak sebaik-baiknya. Ya, nanti supaya kalian bisa menjawab pertanyaan dari lembaga kerja yang Bapak bagikan. Ya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Atau terjemah dari Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Akan tetapi, pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholat. Apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Ma'un? Dari makna surat ini, kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran, nah ini dalam video pembelajaran itu dijelaskan ya bahwa surat Al-Ma'un ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Ya, ini jumlahnya adalah 7 ayat dan ini arti dari surat Al-Ma'un adalah artinya barang-barang berguna diambil dari ayat terakhir. Nah, dari arti dari surat Al-Ma'un ini dijelaskan itu tentang siapa yang mendustakan agama. Ya, ini dalam ayat pertama Allah berkata, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Nah, ini
Allah menanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah itu tahu, cuma memancing kita supaya kita untuk mengetahuinya. Nah, lalu ayat keduanya Allah menjelaskan bahwa orang yang besar agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Selain itu, orang yang besar agama itu dijelaskan lagi dalam ayat ketiga, itulah orang yang tidak mau beri makan fakir dan fakir miskin. Nah, di ayat berikutnya, ini ada orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Nah, maksud di sini, orang yang sholat pun itu masih celaka. Ya, masih celaka. Nah, dalam surat Al-Ma'un, orang yang celaka dalam sholatnya maksudnya, yaitu jika lalai melakukan sholat. Jadi sholatnya itu ditunda-tunda, itu tidak boleh. Itu termasuk lalai dalam melakukan sholat. Itu termasuk orang yang celaka. Selain itu, berbuat ria, ingin mengharapkan pujian. Kita beribadah, kita ingin dipuji. Ya, kadang kita lagi sholat, kita dipoto, terus kita diposting di grup WA atau di Facebook. Nah, itu termasuk perbuatan ria. Itu termasuk orang yang celaka. Nah, itu yang penjelasan dari Bapak. Coba Bapak akan tanya jawab dulu. Bapak akan melakukan tanya jawab dulu kepada anak-anak yang telah menyaksikan video pembelajaran yang Bapak udah jelaskan tadi. Coba Pak Fajri, coba Mas, ini arti dari surat Al-Ma'un apa, Pak Fajri? Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu sesuatu barang ya Pak? Atau apa Pak? Barang-barang sesuatu yang apa? Barang yang lalai, yang mendapat lalai atau apa Pak? Barang-barang yang berguna. Ya, oh, barang-barang yang berguna. Ya Pak, maksudnya gitu Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Pak ya, terima kasih ya udah menjawab. Bagus sekali Pak Fajri, sudah berani menjawab. Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Nah, ini coba Pak Iim, coba ada berapa ayat surat Al-Ma'un? Coba. 1, 2. Ada 7 Pak, kalau nggak salah. Supaya kalian mungkin menguji kemampuan kalian, ya setelah kalian menyaksikan dan Bapak udah jelasin tentang surat Al-Ma'un, Bapak akan bagikan lembar kerja untuk kalian diskusikan bersama. Oh iya, coba lihat anak-anakku lembar kerjanya. Saya lihat ke depan. Ini lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan. Nah, bisa kalian diskusikan bersama teman kalian. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit saja, tidak usah lama. Ya, dimulai dari sekarang. Coba kalian kerjakan. Nah, udah? Gimana? Udah selesai belum? Sudah Pak. Anak-anak? Ya udah Pak. Coba kumpulkan dulu ke depan. Kumpulkan dulu. Ya. Ya. Nah, coba sekarang untuk kelompok pertama itu Pak Iim, coba ketuanya aja coba ke depan. Ntar Bapak akan tanya ya, akan tanya pertanyaannya. Ntar Pak Iim yang jawab ya. Nah, ya, siapa Pak? Nah, ya. Pak, apa yang dimaksud dengan ria, Pak Iim? Ria itu sombong, Pak. Memamerkan amal. Oh iya, bagus. Memamerkan kebaikan. Siap, bagus. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk Pak Iim. Ya, makasih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua. Pak Iim, apa yang maksud dengan surat Makkiyah, Pak Iim? Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di Mekah, Pak. Oh iya, bagus sekali Pak Iim. Untuk pertanyaan terakhir Pak Iim, 3 soal aja. Ya. Orang yang mengasuh anak yatim akan masuk ke surganya Allah bersama siapa Pak Iim? Bersama Nabi, Pak. Nabi Muhammad SAW. Bagus sekali Pak Iim. Pak Iim kembali lagi ke tempat duduknya. Iya, terima kasih Pak. Pak kedua coba Pak Fajri sebagai ketuanya coba ke depan. Kita Bapak akan tanya Pak Fajri siap untuk menjawab. Ya, coba Pak Fajri, coba jawab pertanyaan dari Bapak. Apa yang maksud dengan surat Madaniyah, Pak Fajri? Surat Madaniyah itu surat yang diturunkan di kota Madinah, Pak. Oh iya, betul sekali. Yang selanjutnya,
itu surat Al-Ma'un menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang barang-barang yang berguna, termasuknya melakukan hal-hal yang baik, Pak. Boleh. Bagus sekali, Pak. Bisa ditambahkan, itu menceritakan tentang mendustakan agama, siapa saja mendustakan agama, itu juga menjelaskan tentang orang yang celaka dalam sholatnya ya. Nah, apa lawan dari riya? Lawan dari ria itu tawadu, Pak. Merendahkan diri, Pak. Jadi nggak sombong. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan. Di kelompok yang lain tepuk tangan kepada kelompok Pak Fajri. Pak, Kali menurut gimana? Pak, menurut saya tawadu itu bukan rendah diri, Pak, tapi rendah hati, Pak. Kalau rendah diri mah pendek, Pak. Oh, pendek ya? Salah ya? Iya. Alhamdulillah ada yang koreksi. Berarti ada dari kelompok lain ada yang memperhatikan ya dari yang telah disampaikan oleh Pak Fajri ya. Alhamdulillah bagus. Terima kasih untuk kelompok Pak Iim. Terima kasih atas koreksinya. Nah itu boleh kembali ke tempat duduk Pak Fajri. Itu terima kasih Pak. Pertanyaan jawabannya itu alhamdulillah memuaskan sekali ya. Nah, untuk selanjutnya, ini boleh kembali lagi ke tempat duduk semula lagi, tidak berkelompok lagi. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, ini ada post test. Post test ini bukan untuk kelompok, kerjakannya untuk masing-masing. Ya, kan post test. Ya, pada kalian diisi masing-masing. Ini tidak untuk diskusi ya, tidak diisi masing-masing. Ntar Bapak akan dikirim lewat WA aja. Apa akan kasih linknya, akan dikirim WA-nya. Nah, ini tampilan prosesnya seperti ini. Mungkin kita coba lihat ke depan. Nah, ini di proses ini ada 5 soal. Ntar kalian diisi ya, tulis dulu namanya. Terus kalian diisi jawabannya dengan jawaban yang tepat. Nah, ntar dikirim ke Bapak paling lambat pertemuan berikutnya udah semua dikerjakan. Siap anak-anak? Siap, Pak. Alhamdulillah. Boleh, Pak. Pertemuan hari ini mungkin udah cukup sekian dari Bapak. Mungkin Bapak akan melanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya ini masih surat Al-Ma'un, tapi dengan subtema menghafal surat Al-Ma'un. Ya. Nah, dari yang dapat disimpulkan, surat Al-Ma'un merupakan surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un ini surat yang tergolong dalam surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un ini artinya barang-barang berguna. Nah, surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang sikap seorang penista agama yang menghardik anak yatim, bersikap ria, lalai dalam sholatnya, dan tidak meminjamkan barang berguna pada orang lain. Nah, itu kesimpulan dari Bapak. Bapak harapkan pertemuan hari ini bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Nah, dan Bapak harapkan kalian lebih giat lagi untuk belajarnya. Ya. Ya, nah, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita akhiri dengan membaca doa dulu. Ya, membaca doa sama-sama saja dengan membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Anak-anak cukup sekian dari Bapak ya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.